Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas berkat Tuhan sepanjang satu malam ini di dalam istirahat kami ya Tuhan. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Engkau menganugerahi kami dengan berkat-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami napas kehidupan dan kekuatan yang baru. Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui kekuatan baru kami pergunakan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Biarlah firman-Mu menjadi pembimbing di dalam perjalanan hidup kami melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, yang menjadi renungan harian untuk kita yang tertulis pada kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang yang bijak menuntut pengetahuan. Sekali lagi saya akan bacakan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kita adalah sumber dari segala berkat di dalam perjalanan hidup kita. Dia juga adalah sumber dari hikmat bagi kita, yakni hikmat surgawi yang menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dimampukan untuk berhikmat sesuai dengan anugerah Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Tentunya pengetahuan atau di dalam bahasa Batak parbinotoan itu adalah merupakan suatu anugerah pemberian Tuhan. Karena sejak semula kita juga diciptakan sebagai makhluk ciptaan yang paling tinggi. Kita dianugerahi akal budi dan akal budi yang sehat. Kita diciptakan segambar dengannya, dan Dia memberkati kita juga, memberi kita kuasa untuk menjaga, memelihara, merajai semua ciptaan yang lainnya. Tuhan Allah menciptakan kita segambar dengannya, dan Dia juga memberikan perintah dan hukumnya. Hukum dalam arti perintah yang harus kita laksanakan dan tidak boleh ditawar-tawar. Kalau apa yang sudah Dia perintahkan, kita harus melakukannya. Dan ketika Tuhan dengan melalui hukum yang Dia berikan kepada kita, di sana ada larangan yang harus kita jauhi, itu juga tidak ada tawar-menawar. Setiap perintah harus dihidupi dan setiap larangan harus dijauhi. Itulah yang Tuhan tuliskan
di dalam loh hati kita. Itu sudah Tuhan tuliskan di dalam loh hati kita masing-masing, agar hati kita selalu digerakkan oleh Roh Tuhan yang Dia tuliskan perintahnya di dalam loh hati kita, sehingga melalui perintah Tuhan hati kita digerakkan untuk hidup di dalam apa yang Dia perintahkan bagi kita, dan kita dimampukan untuk menjauhi larangannya karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah nats pada kita pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, sehingga kita dianugerahi akal budi, tentunya kita dianugerahi berbagai ilmu, pengetahuan, semuanya itu berguna di dalam kehidupan kita untuk mengambil satu keputusan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan juga bagi kita. Semuanya kita ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, semuanya kita pasti mempunyai cita-cita, meraih cita-cita, bahkan dikatakan setinggi langit. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Karena selama kita hidup di dunia, berilmu itu juga sangat penting. Berilmu, hidup dan memperoleh pengetahuan itu juga penting. Berilmu tetapi dibarengi satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Berilmu saja tidak cukup, tetapi keduanya adalah suatu hal yang saling bergandengan tangan di dalam kehidupan kita. Beriman dan berilmu, keduanya sama-sama kita perlukan, kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Dan orang lain berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, indeks prestasi yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik, karena semuanya itu berguna di dalam kehidupan kita, tetapi harus dibarengi, disinari oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita berilmu dan beriman itu adalah satu hal yang sangat sejalan di dalam perjalanan hidup kita. Dan dikatakan hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan sampai meraih gelar sarjana, baik itu mulai dari S1, S2 ataupun sampai pendidikan yang lebih tinggi lagi, semuanya itu berguna karena kita adalah alat Tuhan untuk melakukan kehendaknya, dan Dia memberi kita tugas dan tanggung jawab. Dan Dia memberikan kita fungsi masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan oleh karena itulah kita tidak lepas dari hidup di tengah-tengah dunia ini, berilmu dan beriman. Pengetahuan ilmu yang kita dapatkan itu harus disinari oleh firman Tuhan, disinari oleh iman teguh kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan ayat yang ke-15b, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Kitab Amsal, di dalam kitab Amsal kita dapat melihat satu keunikan. Keunikan dari kitab Amsal adalah karena kitab Amsal adalah merupakan kitab yang mengajarkan banyak sekali nilai-nilai kehidupan, sehingga melalui nilai-nilai kehidupan yang diajarkan kepada kita, sehingga kita dapat belajar banyak hal tentang bagaimana menjalani hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita banyak diajarkan nilai-nilai kehidupan sehingga kita mengerti
dan kita dimampukan membedakan mana yang baik, mana yang buruk di hadapan Tuhan. Mana perintah yang harus kita lakukan, mana larangan Tuhan yang harus kita jauhi dari kehidupan kita. Sebagai gambar Allah, kita diciptakan segambar dengan Allah, dianugerahi akal budi yang sehat dan dianugerahi ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melakukan kehendaknya. Itulah keunikan dari kitab Amsal. Sehingga kitab Amsal mengajarkan kepada kita semua tentang perilaku dan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan-perkataan tentunya hendaklah bernapaskan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan melalui firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini adalah telinga kita, atau kita dapat mengarahkan telinga kita sebagai salah satu panca indera dari bagian dari tubuh kita. Kita dapat mengarahkan telinga kita untuk mencari ilmu serta mengembangkan ilmu yang kita dapatkan dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, ilmu yang kita dapatkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk memuliakannya, untuk meninggikannya, karena hanya Dialah yang patut ditinggikan. Oleh karena itulah, ketika kita mengarahkan telinga kita untuk mencari ilmu dan mengembangkannya dengan penuh kerendahan hati, dengan menempuh jalan kehati-hatian dan mencari apa yang paling berharga melalui apa yang kita dapatkan atau ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, supaya apapun yang kita kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menyalahgunakan, bahkan menyelewengkan karunia Tuhan melalui anugerahnya yang menganugerahi kita dengan ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, kesadaran akan pemahaman kita dengan anugerah-anugerah Tuhan lewat perkataan ataupun perbuatan kehidupan sehari-hari seharusnya membawa orang-orang berhikmat untuk senantiasa berhati-hati dan berkata dengan bijak. Karena hanya orang yang bersandar pada hikmat Tuhan, hanya orang yang bersandar pada hikmat Tuhan saja tercermin atau terucap setiap perkataannya. Artinya setiap perkataannya akan menjadi seperti sumber air, menjadi sumber air yang jernih, yang mendatangkan kesegaran serta mendatangkan kesejukan bagi tubuh dan jiwa kita. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan adalah hendaknya bernapaskan firman Tuhan, memberi kesegaran, memberi kesejukan bagi tubuh dan jiwa kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup kita sering terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu nyata juga di dalam pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan mulut kamu adalah harimau kamu. Ini menasihatkan bahwa di dalam setiap mengucapkan perkataan tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, karena memang nasihat dari pengamsal atau kitab Amsal mengajarkan kepada kita banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang membangun persekutuan yang baik di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga
setiap perkataan yang kita ucapkan tidak melukai hati sesama, tetapi memberi kekuatan, meneguhkan hati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang diinginkan Tuhan ketika Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Kita diciptakan segambar dengannya. Dan oleh karena itu, melalui firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, supaya di dalam perjalanan hidup kita, hendaknya kita hidup meneladani Kristus, hidup seperti yang Dia inginkan, bukan hidup seturut dengan kehendak kita. Dan baiklah setiap perkataan yang kita ucapkan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, tidak perkataan yang sembarangan, tidak perkataan yang sembrono, tetapi setiap perkataan yang bernapaskan firman Tuhan, yang memberi ketenangan hati, ketenangan jiwa, sama seperti sumber air yang mengalir, memberikan kesejukan dan kesegaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan di dalam perjalanan hidup kita, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkataan atau perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itu juga adalah menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Seringkali kita begitu sulit rasanya untuk mengendalikan diri. Maka dari itu kita perlu bersandar pada pertolongan Tuhan. Tidak ada sandaran kita selain bersandar pada pertolongan Tuhan. Karena di dalam Dialah ada keselamatan dan perlindungan. Karena Allah adalah menara yang kuat, yang setiap orang dapat berlindung kepadanya. Mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, bersandar kepadanya sebagai menara yang kuat, yang memberi kita kekuatan dan perlindungan, sehingga di dalam kelemahan kita, Dia memberi kita kekuatan, sehingga kita dimampukan hidup seperti yang Dia inginkan. Oleh karena itu, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan melalui Roh-Nya, agar Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Curahkan Roh-Mu, memenuhi kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk hidup di dalam firman-Mu, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, yang Engkau firmankan kepada kami, supaya kami hidup seperti yang Engkau ingini. Apapun yang Engkau kehendaki dari kami, mampukan kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, agar kami dimampukan untuk menjauhi setiap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu yang memberi perintah bagi kami, senantiasa firman-Mu tertulis dalam loh hati kami, yang selalu menggerakkan hati kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dan menjauhi apa yang tidak Engkau kehendaki, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan, kami semua yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Berkati kami semua ya Bapa, di dalam melakukan setiap pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang terlibat di dalamnya, yang campur tangan di dalam setiap apa yang kami rencanakan, yang kami pikirkan. Biarlah Engkau bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa jika ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa.
agar melalui jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, mereka dapat sembuh, pulih, bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan, di keluarga, juga di tengah-tengah gereja. Bapa di surga, berkati juga kami ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan meneguhkan iman kami, meneguhkan hati kami, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Engkau memakai kami sebagai alatmu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.